Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, para penonton setia ABP dimanapun kalian berada, para otaku mania, para wibu yang gak mau disebut wibu, para kaum rebahan yang males keluyuran tapi pengen nyari hiburan. Di sini aja. Tentunya masih bersama Mang Upi hanya di channel ABP bakal menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime yang mantap pol-polan. Seperti biasa cuy, kali ini Mimin mau ngebahas anime requestan dari kalian nih. Anime ini berjudul Gunslinger Stratos. Anime ini menceritakan Tohru Kazasumi, seorang mahasiswa biasa yang secara kebetulan terlibat dalam pertempuran multi-universal antara dunianya dan dunia paralel, yaitu Frontier Stratos. Artinya, Tohru harus melawan dirinya yang berasal dari dunia alternatif. Sebuah masa depan dengan jurang yang bertabrakan. Akankah kedua dunia itu akan menemukan kedamaian? Nah, dari premisnya aja udah kece banget. Langsung sajalah, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Di suatu pagi pada tahun 2115, di distrik manajemen kota Kekaisaran Timur Jauh ke-17, yang dahulunya merupakan negara Jepang, Kazasumi Tohru melihat seorang gadis kecil bertopi yang sedang menuliskan sesuatu di petak paving taman. Gadis itu berlari dan menjatuhkan topi yang ia pakai. Tohru mengambil topi tersebut dan berniat mengembalikannya. Namun saat dia berbalik, sesosok bayangan berdiri di belakang. Ia melepaskan tembakan ke arahnya. Tohru kemudian membuka mata dan menyadari semuanya adalah mimpi. Ia turun dari tempat tidur dan menyiapkan sarapannya. Berita di TV menyiarkan fenomena orang yang menghilang secara tiba-tiba, dan menduga hal itu terjadi karena desert syndrome yang membuat tubuh seseorang menjadi debu. Setelah menyelesaikan sarapannya, Tohru berangkat ke sekolah dan bertemu dengan Katagiri Kyoka yang menyapanya. Di perjalanan, mereka melihat kerumunan orang-orang dan pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Tohru mendengar orang-orang yang membicarakan tentang desert syndrome, dan saat melihat pola orang yang digambar di atas petak paving, ia tiba-tiba teringat dengan mimpinya semalam. Kyoka kemudian menarik Tohru dan membawanya keluar dari kerumunan. Saat itu pula, Katagiri Kiyoma yang melihat Kyoka menggandeng tangan Tohru kesal dan tanpa sadar meremas gelas minuman yang dibawanya. Reido Shidune membersihkan tangan Kiyoma dan ikut berlari mengejar keduanya. Kiyoma berteriak, memperingatkan Tohru untuk menjauh dari adiknya. Tidak ingin terlibat dengan kakak laki-laki Kyoka, Tohru pun memutuskan untuk memisahkan diri dari gadis itu. Di kelas, beberapa murid membicarakan Tanaka yang sudah beberapa hari tidak masuk dan menduganya terkena desert syndrome. Namun tiba-tiba Tanaka muncul menyapa mereka dan mematahkan dugaan itu. Di pelajaran bertarung, Kyoka mendatangi Tohru yang kemudian diikuti oleh Kiyoma dan Shidun. Kyoka meminta Tohru mengalahkan kakaknya yang bermulut besar. Ketika waktu terus berjalan, semua murid saling menyerang dan bersembunyi untuk melindungi diri. Tohru melepaskan tembakan dan berhasil menjatuhkan beberapa lawan. Kiyoma tiba-tiba datang. Ia langsung menerjangnya dengan pedang. Sementara itu, Shidun sedang mengincar Kyoka yang menyerangnya dari atas. Keduanya pun saling beradu pedang sambil bertengkar membahas Kiyoma. Kyoka berhasil mendapatkan celah dan menjatuhkan Shidun. Di sisi lain, pertarungan Kiyoma dan Tohru masih berlanjut dengan sengit. Tohru tidak bisa menghindari kecepatan serangan Kiyoma dan terjatuh sambil memegangi lengannya. Akhirnya pertarungan pun berakhir dan dimenangkan oleh Kyoka untuk pertarungan perempuan.
Kyoma sebagai pemenang pada pertarungan laki-laki. Dalam perjalanan pulang ke sekolah, Kyoka mengungkapkan kekesalannya pada Kyoma yang menyerang Tohru dengan berlebihan lalu minta maaf. Tohru menenangkannya dan memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Kyoka berkomentar jika Tohru menyerang kakaknya dengan sungguh-sungguh, dia pasti bisa lebih hebat dan mengalahkannya. Mereka kemudian mengobrolkan tentang mimpi dan Tohru memberitahu bahwa dirinya memiliki mimpi dengan seorang adik perempuan. Kyoka mengungkapkan ketidaktahuannya bahwa Tohru memiliki adik. Tohru menjelaskan bukan adik kandung, melainkan seseorang gadis kecil yang terasa seperti adik perempuan baginya di dalam mimpi. Mereka berhenti di pinggir jalan saat Tohru menemukan seorang gadis kecil yang dilihatnya di dalam mimpi. Ia hampir tertabrak mobil ketika menghampirinya. Gadis itu berlari menuruni tangga dan mereka pun melihat coretan gadis itu pada aspal jalanan dan meminta pertolongan. Tohru berusaha mengejar gadis itu dan sampailah di area terlarang yang dibatasi oleh garis polisi. Ia berharap gadis itu akan datang ke sana dan memutuskan untuk mencoba mengeceknya. Tohru memperhatikan keadaan sekeliling yang hancur parah dan menemukan gadis itu berlari dikejar kawanan burung. Ia berlari mengikuti gadis tersebut, lalu berakhir di sebuah gedung pabrik yang terbengkalai. Tohru meminta gadis itu untuk tetap diam di tempat, sementara dirinya akan mencoba berjalan ke arah jembatan untuk menolongnya. Namun tiba-tiba saja gadis itu berdiri dan berlari ke arahnya. Tohru membeku saat menyadari gadis tersebut menembusnya. Ia kemudian terjatuh dan menembus gumpalan seperti awan. Tohru mendarat di sebuah gedung yang kemudian disusul oleh Kyoka. Mereka menyadari keduanya yang baru saja terjatuh dari bulan. Tohru tidak tahu ia dan Kyoka saat ini berada di dunia mana, karena bangunan-bangunan di tempat itu terlihat kuno. Tohru melindungi Kyoka saat guncangan terdengar dan mengajak gadis itu pergi ke lantai dasar. Mereka terkejut saat melihat seseorang yang terlempar dan tewas terkena tembakan. Guncangan pun kembali terdengar dan Kyoka menduganya itu adalah gempa bumi. Namun Tohru memberitahu bahwa itu adalah suara ledakan. Tohru mengambil pistol, sementara Kyoka mengambil pedang. Saat pedang tersebut mengeluarkan cahaya, beberapa tembakan dilepaskan dari arah lain. Ia menggores lengan Kyoka. Keduanya mengambil pistol masing-masing dan baku tembak pun terjadi. Kyoka terperosok jatuh dan mencoba berpegangan. Sementara itu, Tohru berhadapan dengan sosok yang berusaha menyerang Kyoka. Ia terkejut saat melihat wajah pria itu yang mirip dengannya. Tohru membeku di tempat saat pria itu melepaskan tembakan ke arahnya. Pada detik-detik terakhir, Tohru tersadar dan masih sempat menghindari peluru tersebut. Ia berusaha melepaskan serangan balasan. Namun tidak ada satupun tembakannya yang mengenai pria tersebut. Seseorang laki-laki bernama Remy Oldner muncul dan bergabung ke pertarungan itu menyelamatkan Kyoka. Pria yang mirip dengan Tohru memutuskan untuk mundur dan berlari pergi. Sementara itu Kyoka ternyata mengenali Remy yang merupakan murid kelas 1. Kyoka berterima kasih atas pertolongan Remy dan menanyakan tentang kekuatan yang dimilikinya. Remy bingung melihat Kyoka yang tidak takut sama sekali dengannya. Kyoka menyatakan ia tidak memiliki alasan takut dengan Remy. Setelah bergabung dengan Tohru, mereka pergi ke kota dan menyadari tempat itu seperti distrik lama. Tohru mengenali kota itu sebagai Jepang dan Remy membenarkannya. Mereka kemudian dibawa Remy ke suatu tempat dengan menaiki lift. Tohru memimpikan masa kecilnya saat kedua orang tuanya meninggoy karena kecelakaan kerja. Meski orang-orang menyuruhnya menangis, Tohru sama sekali tidak meneteskan air mata dan hanya berdiri diam di samping peti mati orang tuanya. Kembali ke masa kini, Tohru terbangun dan dibawa ke ruangan lain bergabung sama Kyoka. Adapun Remy dan beberapa orang yang tidak dikenalinya. Seseorang pria bernama Brian Oldner memperkenalkan dirinya sebagai pengarah di tempat tersebut. Brian menjelaskan Tohru dan Kyoka ini adalah irreguler. Ia memberitahu tempat itu adalah penelitian untuk perusahaan Melchizedek dan mereka semua akan bertarung untuk menyelamatkan dunia dari dimensi lain. Kyoka terkejut saat Kyoma Sidun dan guru mereka Jenetin Olga muncul di tempat itu.
Kyoka dan Tohru diberitahu bahwa Desert Syndrome bukan sekedar rumor dan benar-benar terjadi. Brian mengatakan ia ingin menunjukkan suatu hal yang sangat rahasia dan meminta Kyoka serta Tohru ikut dengannya. Bersama dengan yang lainnya, mereka tiba di suatu ruangan dan Brian menunjukkan sebuah mesin waktu. Minaka Takumi menjelaskan dengan mesin tersebut, mereka bisa mengirim orang memenuhi syarat ke tahun 2015 dan memulangkannya kembali. Brian memberitahu nilai Tohru yang cukup tinggi, namun dia tidak menyangka Tohru dapat menjelajah waktu tanpa mesin waktu. Tohru tidak yakin apa yang terjadi dan menjelaskan, saat ini dirinya terjatuh dari tempat yang tinggi. Brian mengungkapkan secara teori seseorang yang memiliki gravitasi cukup memang bisa menembus ruang dan waktu. Brian kemudian menunjukkan energi cube yang merupakan teknologi mutakhir pemberian penjelajah waktu yang ia dulu diberitahu untuk menggunakan energi tersebut agar bisa memenangkan pertarungan. Dan saat ini mereka lebih mengutamakan untuk meningkatkan senjata tempur saja dan bidang pertahanan para personil. Keesokan harinya, Tohru dan Olga bicara. Tohru mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan apa yang didengar dan dilihatnya. Olga kemudian menunjukkan siaran langsung yang menampilkan seorang anak yang tiba-tiba menghilang, lalu berubah menjadi pasir. Sore harinya, Tohru mengobrol dengan Shidun dan diberitahu bahwa orang-orang mengatakan dirinya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Namun dia sendiri tidak memahami hal tersebut. Tohru kemudian bertemu dengan Kyoka dan menceritakan tentang kedua orang tuanya yang telah meninggal. Ia memberitahu dirinya tidak merasa sedih tentang hal tersebut. Namun ketika mendengarnya, Tohru merasa seperti kembali ke masa lalu dan ingin bertemu mereka. Ia merasa aneh orang-orang di tempat itu memiliki mesin waktu, tetapi hanya digunakan untuk berperang. Kembali ke kamar, Tohru memikirkan beberapa hal dan memperhatikan koper yang diberikan Brian. Ia memutuskan untuk membuka koper tersebut dan mengeluarkan pistol serta energi cube di dalamnya. Tohru menggunakan energi cube tersebut ke pistolnya untuk mengubahnya ke bentuk lain. Ia kemudian berdiri di depan cermin sambil menodongkan pistol kebayangannya. Meski tidak tahu keputusannya untuk bergabung adalah hal yang benar atau bukan, Tohru menyatakan dirinya akan melakukan apapun yang ia mampu. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju laboratorium, Kyoma memberikan tumpangan kepada Tohru. Ia menyatakan di dalam mobilnya adalah kerajaannya, tempat di mana kontrak Melchizedek tidak berlaku. Kyoma menyatakan tempat itu adalah kerajaan yang kecil. Namun suatu hari nanti dirinya akan memperluasnya sampai ke seluruh kota. Tohru memberikan pujian dan Kyoma mengatakan ia tidak akan membiarkan Tohru menjaganya sampai dirinya tahu bagaimana cara dia berpikir. Ia kemudian menanyakan alasan Tohru memutuskan ikut di dalam pertempuran. Tohru menceritakan tentang gadis kecil yang dilihatnya dan terkejut saat Kyoma ternyata mengetahui gadis itu. Rupanya selama ini Kyoma menempatkan penjaga karena keluarga Katagiri memiliki banyak musuh. Tiba-tiba saja Shidun muncul di sebelahnya. Tohru bahkan tidak mengetahui kapan gadis itu berada di sana. Kyoma menyarankan Tohru untuk tidak meremehkan Shidun, karena keluarga Rindo telah melayani keluarga Katagiri dalam waktu yang lama sebagai penjaga. Ia pun sebagai mata-mata dan pula pembunuh bayaran. Sesampainya di laboratorium, Kyoma memberitahu Tohru untuk menuju ke fasilitas latihan lebih dulu. Di ruangan ganti, Tohru mengingatkan pembicaraannya dengan Kyoma yang memberitahu gadis kecil yang dilihatnya adalah hantu. Ia menjelaskan tentang penampakan manusia yang terkadang muncul di medan perang. Meskipun hal tersebut tertulis di beberapa laporan, sosok itu adalah penampakan terjelas yang pernah dilihatnya. Setelah keluar dari ruang ganti, Tohru terkejut melihat seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Aaron Burroughs. Rupanya Aaron juga salah satu orang yang bergabung di dalam operasi tersebut. Seseorang yang pernah dilihat oleh Tohru adalah dirinya yang lain dan merupakan musuhnya. Mengetahui Aaron telah mengalahkan dirinya sendiri dan yang lainnya, Tohru menanyakan bagaimana perasaannya. Aaron mengungkapkan meski perasaan tersebut membuatnya tidak nyaman, ia tetap akan melakukannya, karena itu adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan sebagai prajurit. Sementara itu di fasilitas latihan, Kyoka dan Remy telah memulai lebih dulu.
Begitu melihat Tohru dan Aaron yang tiba, ia langsung menghampiri mereka akan mengungkapkan perasaan senangnya tentang perlengkapan tempur pribadi yang dipakainya. Pengumuman terdengar meminta Kyoka keluar dari arena pertarungan dan dinyatakan kalah dari Remy. Aaron mengingatkannya untuk tidak pernah membelakangi musuh selama pertarungan masih berlangsung, jika tidak ingin mati di medan perang. Di hari lainnya, saat Tohru dan Shidune bertarung, Minaka Takumi yang memperhatikannya memuji perkembangan pesat Tohru dalam waktu 3 hari. Sementara itu Shidune menjatuhkan Tohru dan mengingatkannya tentang titik buta. Ketika Tohru memutuskan menyerah, ia melihat 2 batu melayang ke arah mereka. Tohru menyingkirkan Shidune sesaat sebelum menghantam mereka. Kumi memberitahu itu adalah kekuatan Remy untuk memahami hubungan spesial yang mampu mengontrol lokasi dan aliran waktu bersama NDSF. Shidune kemudian mengarahkan pisau ke leher Remy yang menyatakan hal itu adalah sebuah kecelakaan. Sementara itu Brian menanyakan perkembangan latihan Tohru dan Kyoka. Kyoma memberitahu keduanya cepat tanggap dan dapat menggunakan kendali gravitasi dalam waktu singkat. Ia menduga Tohru dan Kyoka telah menyelesaikan materi pertempuran di akademi yang baik. Tiba-tiba saja alarm peringatan berbunyi. Lalu ia meminta untuk semua personil operasi segera berkumpul ke ruang pengarahan. Kyoma, Tohru, Kyoka, dan Shidune masuk ke mesin waktu dan melayang di udara, berhadapan dengan sosok lain yang mirip dengan mereka. Keempatnya segera bertarung menghadapi musuh masing-masing. Tohru mengejar para timekeepers yang berwujud burung gagak yang menyerang gadis kecil. Gadis itu meminta Tohru berhati-hati dan mengingatkan tentang waktu yang akan segera berakhir. Sebelum menghilang, gadis tersebut memberitahu bahwa masa depannya masih belum bisa dipastikan. Saat itulah Remy muncul dan memberitahu timekeepers yang datang dari masa depan dan menduga kemungkinan hantu juga datang dari masa depan. Sehingga bisa saja mereka ini adalah musuh. Sementara itu di pertarungan, Kyoma kewalahan karena musuh memisahkan mereka. Tohru dan Kyoka berusaha mencapai tempat Kyoma. Ketika Tohru melihat sosok dirinya yang lain, ia memperingatkan Kyoma bahwa serangan datang dari arah samping. Tiba-tiba saja Shidune melompat, menerima serangan tersebut untuk melindungi Kyoma. Sebelum Kyoma berangkat ke laboratorium hari itu, Shidune menuangkan teh untuknya. Kyoma memikirkan tentang dirinya yang selalu membawa Shidune ke dalam bahaya dan merasa bersalah. Meski tidak mempermasalahkannya, Shidune meminta Kyoma untuk memberinya hadiah. Saat Kyoma menanyakan permintaannya, Shidune mengungkapkan ia ingin menghabiskan waktu berdua dengan Kyoma selama 60 menit setelah pertarungan berikutnya selesai. Kembali ke pertarungan, Shidune terjatuh dan saat Kyoma yang lain menodongkan pistol ke arah mereka, granat yang disimpan Shidune meledak. Dalam perjalanan kembali, Kyoka menangisi kematian Shidune. Sementara Tohru membeku di tempat seolah tidak percaya. Di dimensi lain, Shidune menangisi kematian Kyoma. Tohru menyatakan dirinya akan membuat mereka membayar kematian Kyoma. Di kamar mandi, Tohru menyalahkan dirinya sendiri karena lebih memilih mengejar hantu. Ia yakin jika dirinya ikut bertempur dengan mereka, Shidune pasti tidak akan mati. Kyoma mendorong Tohru ke dinding dan mengingatkan orang yang menyuruhnya pergi itu adalah dirinya. Meski begitu, Tohru tidak dapat berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Kyoma meminta Tohru dan memintanya untuk tidak menginjak-injak apa yang menjadi keputusan Shidune. Aaron kemudian masuk. Ia menghentikan perkelahian keduanya dan mengingatkan bahwa semua orang pasti akan mati pada waktunya. Malam harinya, Kyoma menepati janjinya dengan menyeduh teh untuk menghabiskan waktu berdua dengan Shidune. Sementara Kyoka mendatangi kamar Tohru dan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan Shidune memutuskan melakukan hal tersebut untuk melindungi Kyoma. Saat Kyoka mulai menangis, alarm peringatan berbunyi, memberitahu bahwa timekeeper telah mengirim data selanjutnya dan meminta semua orang berkumpul. Kumi menjelaskan bahwa pertarungan kali ini akan menilai masing-masing kemenangan. Ia menampilkan tanda di peta yang menunjukkan posisi untuk mendapatkan poin dan kelompok yang pertama kali sampai ke tanda itu tentunya akan mendapatkan energi cube 5 kali lebih banyak.
Aaron kemudian membagi anggota menjadi beberapa tim. Dan ketika Brian membahas tentang anggota baris depan, Toru menawarkan dirinya untuk masuk posisi itu. Kyoma tidak setuju meski Brian menyatakan kemampuan menghindar Toru adalah yang terbaik. Namun, Toru bersikeras dan mengungkapkan ia tidak ingin menyesal lagi. Kyoma menodongkan pistol dan saat peluru melesat, Toru menghindarinya. Akhirnya, Kyoma mengakui penilaian Brian dan membiarkan Toru berada di posisi tersebut. Saat para anggota bersiap di ruangan Brian, Aaron bertanya apakah Toru dan Timekeeper yang mengubah rencana adalah suatu kebetulan. Brian mengungkapkan mereka memberitahu orang-orang yang memenuhi syarat tertentu akan mempengaruhi sejarah. Namun dia tidak tahu apakah Toru adalah faktor utama yang bisa mengubah dunia. Lalu memilih menunggu pertarungan tersebut berakhir untuk mengetahui jawabannya. Di dalam mesin waktu, Toru mengungkapkan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Meski tidak ingin terlibat dengan orang lain, namun ia memahami rasa sakit kehilangan seseorang. Seperti lagunya Omairama, kalau sudah tiada baru terasa. Oke, lanjut. Ia pun bertekad untuk menebas kematian Shidun. Setelah keluar dari mesin waktu, Toru melesat dan mengamati menara yang menjadi target mereka. Ia kemudian menerima pesan dan Kumi memberitahu salah satu anggota yang bernama Akira Rakando terluka parah. Ia meminta semuanya untuk mundur dari poin Echo. Sementara itu, Kyoka dan Remy melancarkan tembakan tanpa henti untuk mengambil alih tempat tersebut dan mengamankan jalur Toru. Tidak lama kemudian, Toru menerima pemberitahuan untuk pergi dan mulai bergerak menuju menara. Ia bertemu dengan dirinya yang lain dan saling bertarung. Di sisi lain, Olga melepaskan tembakan mengenai Shidun dari dimensi lain. Namun, dirinya juga terkena serangan dan jatuh bersimbah darah. Saat itulah, Toru yang sedang berhadapan dengan dirinya yang lain mengetahui keadaan Olga yang membuatnya kehilangan fokus. Kyoma mengingatkan tekadnya dan menyadarkan Toru. Ia mulai bergerak dan melepaskan serangan ke arah dirinya yang lain. Mereka berpacu dan bersama-sama mencapai puncak menara. Saat mereka melompat memasuki menara, kembang api meledak di atas langit. Toru dan dirinya dan yang lainnya melanjutkan pertarungan di dalam menara. Keduanya saling tembak dan berhadapan satu sama lain dengan masing-masing sambil menodongkan pistol. Toru menarik pelatuk dan menyadari senjatanya telah kehabisan peluru. Dirinya yang lain rupanya juga menyadari hal tersebut. Namun sebelum dia melepaskan tembakan, sebuah ruangan dipenuhi gagak memunculkan sosok Shidun yang membuat Toru terkejut. Shidun membenarkan bahwa dirinya adalah Timekeeper, dan ia sengaja meminjam wajah itu untuk melalui pikiran yang muncul di kepala Toru. Ia kemudian memberikan 2 energi cube kepada masing-masing Toru karena mereka berhasil mencapai menara secara bersamaan. Toru meyakini Timekeeper menunjukkan wajah kepada mereka dengan suatu alasan. Shidun menjelaskan, Timekeeper berasal dari masa depan dan mereka datang untuk menyelamatkan Toru beserta yang lainnya. Sementara itu, Makabe Mundo menggunakan teropong untuk melihat ke atas menara dan memberitahu Toru telah berhasil mendapatkan energi cube. Sambil bersembunyi dan bertahan dari hujan tembakan, keduanya mempertimbangkan tetap bertarung melawan musuh untuk mendapatkan energi cube tambahan atau mundur. Kyoma memutuskan mengajak Makabe mundur dan mempercayakan sisanya kepada Toru. Di sisi lain, Kyoka dan Remy juga masih terlibat pertarungan dan berusaha bertahan dari musuh yang terus menyerang. Kembali ke dalam menara, Toru ragu Timekeeper datang untuk menyelamatkan mereka. Karena Timekeeper lah yang memerintahkan mereka semua untuk bertarung. Shidun mengungkapkan hal tersebut adalah cara terbaik untuk meminimalisir kerusakan. 10 tahun dari sekarang, dunia mereka berdua telah berhasil menciptakan teknologi manipulasi waktu, di mana teknologi tersebut memungkinkan pengguna untuk melewati kedua dunia dan akan saling menghancurkan yang berujung pada peperangan. Di pertarungan, Kyoka mengaktifkan perisai untuk melindungi dirinya dan Remy dari serangan. Remy memutuskan mengejar musuh sebelum Kyoka sempat menahannya. Aaron yang baru saja tiba menyarankan Kyoka mundur dan menyerahkan Remy kepadanya.
Di dalam menara, Toru menanyakan peperangan yang terjadi. Menurutnya mereka bisa saling mengunjungi dunia masing-masing tanpa perlu saling menghancurkan. Toru yang lain berkomentar bahwa hal tersebut akan menyebabkan perubahan sejarah. Sumber daya, wilayah, kesehatan, mereka yang bertempur pun bisa memiliki apa yang tidak mereka miliki. Timekeeper menunjukkan gambaran kehancuran yang terjadi, di mana manusia saling membunuh dan peperangan terjadi di semua wilayah negara. Ia menjelaskan bahwa kehancuran masa depan akan berpengaruh pada diri mereka semua dan fenomena di mana orang-orang berubah menjadi pasir terjadi karena dunia mereka tidak memiliki masa depan. Toru tidak mengerti mengapa orang-orang tersebut tidak memiliki masa depan. Timekeeper menjelaskan, perang di antara kedua dunia menyebabkan gangguan keseimbangan ruang dan waktu yang menjadi tidak stabil. Toru menyimpulkan dunia di mana orang-orang yang menghilang karena mereka tidak memiliki masa depan. Dan oleh sebab itulah mereka berubah menjadi pasir. Toru menyarankan cara lain agar dunia tidak binasa dan Timekeeper memberitahu mereka hanya perlu menghancurkan salah satunya. Di pertarungan, Kyoma diserang oleh dirinya yang lain yang menuntut pembalasan karena Kyoma di dunianya telah terbunuh oleh granat yang diledakkan oleh Seidun. Sementara itu, Remy bertarung dengan Lyud Mila dan sedikit kewalahan karena lawan yang dihadapi kini mengubah senjatanya dengan energi Cube. Namun akhirnya Remy berhasil mengelabui sensor gravitasi Lyud Mila dan mengalahkannya dengan merobohkan gedung. Meski berhasil mendapatkan energi Cube, Remy mengakui kekuatan Lyud Mila ini merasa kesal dengan kemungkinan dirinya kalah di dalam pertarungan yang besar. Di dalam menara, Timekeeper menyatakan akan lebih baik jika hanya salah satu dunia saja yang hancur daripada keduanya. Ia menjelaskan permainan yang sedang berlangsung sekarang terjadi di tahun 2015 yang merupakan titik tengah kedua dunia, yang tentunya saling bertemu di antara mereka yang mampu untuk saling berinteraksi melalui ruang dan waktu. Toru merasa dirinya tidak bisa menerima penjelasan dari Timekeeper. Ia menyatakan masa depan masih belum ditentukan. Dan masa depan mereka tidak sama dengan masa depan dirinya serta teman-teman yang lain. Mendengar hal tersebut membuat Timekeeper kesal. Ia mengirim keduanya ke masa depan untuk memperlihatkannya. Setelah melewati perjalanan waktu, Toru pingsan di sebuah kota yang gedung-gedungnya telah hancur dengan tumbuhan yang merambatinya. Kyoka menemukan Toru dan mengajaknya bergabung dengan anak-anak lain. Mereka menanyakan model rambutnya yang berubah dan Toru beralasan dia sedang ingin mencoba gaya baru. Cepmek, cepak mekar. Sudahlah. Kyoka membawanya ke tempat persembunyian tim Bastian dan diberitahu bahwa kota itu dahulunya adalah Jepang. Namun saat ini disebut sebagai Frontier Stratos. Kyoka memberitahu anak-anak yang bersama mereka sebelumnya adalah Orupan dan Toru dari dunianya yang membawa mereka dari berbagai tempat. Setelahnya, Kyoka mengajak Toru ke suatu tempat dan meminta anak-anak untuk menjaga seseorang. Toru menanyakan tentang seseorang yang dimaksud dan Kyoka menjelaskan bahwa mereka memiliki seseorang yang mengalami cedera. Sambil terus-terusan berjalan, Kyoka rupanya mengetahui Toru dari dunianya kemungkinan dipindahkan ke distrik manajemen yang merupakan dunia asal Toru, yang saat ini bersamanya. Ia percaya Toru akan baik-baik saja. Karena Toru yang saat ini bersamanya juga baik-baik saja. Toru mendengar cerita dari Kyoka tentang perang 100 tahun lalu dan gempa bumi yang melanda, mengakibatkan gedung-gedung di sekitar mereka telah berubah menjadi reruntuhan. Kyoka juga menjelaskan untuk bertahan hidup, mereka harus membentuk kelompok sendiri dan bertahan dengan apa yang dimiliki. Toru menanyakan tentang foto dirinya bersama Remy serta anak-anak lain yang dilihatnya di tempat persembunyian Kyoka. Ia bertanya apakah Remy tinggal bersamanya. Kyoka tidak langsung menjawab dan memberitahu ia memiliki sesuatu yang ingin ditujukannya kepada Toru. Sementara itu di laboratorium, Kumi menjelaskan Toru tidak menerima respons sama sekali. Namun berdasarkan data yang menduga Toru belum berangkat ke Jepang pada tahun 2015. Brian meminta Kumi memeriksa seluruh rincian data saat Toru menghilang untuk mencari petunjuk. Di koridor, Toru memperhatikan bahwa teknologi distrik manajemen sama dengan teknologi di dunianya.
Ia bersembunyi dari beberapa penjaga yang lewat dan masuk ke suatu ruangan. Sambil mengotak-atik komputer, gadis kecil itu muncul dan meminta Tohru untuk tidak percaya lagi kepada Timekeeper. Pada saat Tohru berhasil membuka dokumen di komputer tersebut dengan identitas Tohru yang ada di dunia itu, ia mengomentari sistem keamanannya yang sangat lemah. Tohru menemukan file tentang Remy dan terkejut saat membacanya. Di dunia yang lain, Kyoka membawa Tohru ke makam Remy dan menceritakan 3 tahun lalu saat Remy meninggal karena penyakit. Saat itu pula, Tohru pergi untuk mencari obat. Namun saat dia kembali, Remy tidak mampu bertahan. Kyoka mengatakan Remy adalah anak yang sangat pemalu, namun sangat dekat dengan Tohru. Setelah kepergian Remy, Tohru berpura-pura ceria di depan anak-anak. Namun hatinya benar-benar kering karena menanggung banyak rasa sakit. Tohru kemudian berterima kasih kepada Kyoka yang telah menemani Tohru yang ada di dunia tersebut. Saat Tohru dan Kyoka tertawa bersama, ia mencari panggilan dari Kumi yang memberitahu akan mengembalikannya. Namun Tohru meminta Kumi untuk memberinya sedikit waktu. Sayangnya Kumi tidak bisa melakukannya, karena sambungan itu bisa terputus dan ia terpaksa memindahkan Tohru secara paksa. Di laboratorium, Kyoka menemukan Tohru dan terkejut saat Tohru menodongkan pistol ke arahnya. Si dan Remy yang baru saja datang memberitahu Tohru yang saat ini ada di hadapan mereka adalah Tohru dari dunia lain. Kalau bahasa kerennya apa ya cuy? Double Danger. Saat itu, sebuah portal muncul dan Tohru dipindahkan oleh Kumi mendarat di sana. Tohru yang lain melepaskan tembakan dan meski bisa menghindarinya, peluru tersebut mengenai Kyoka. Si mendeteksi tanda kehidupan pada Kyoka dan meyakinkan Tohru bahwa gadis itu akan bertahan. Namun, Tohru yang lain memasuki mesin waktu dan Remy pun berusaha mengejarnya. Setelah mesin waktu telah terbuka, Remy menggunakan energi cube kepada dirinya sendiri dan mencoba menyerang Tohru. Aaron, Tohru serta yang lainnya pun tiba di sana dan berniat mendekati Remy. Namun suatu gelombang yang berasal dari kekuatan energi cube di dalam tubuh Remy membuat Tohru tidak bisa mendekat. Tiba-tiba saja Remy berteriak dan dirinya berubah menjadi pasir. Timekeeper kemudian datang dan memunculkan badai pasir ke seluruh tempat tersebut. Sementara itu, pusaran pasir semakin kuat dan Jonathan mencoba menyerangnya. Ombak pasir tiba-tiba saja muncul dan menembus tubuh Jonathan. Tohru menghampiri Jonathan dan diberitahu tentang segala sesuatu yang keluar dari pusaran pasir. Tidak lama kemudian, sosok Tohru pun muncul dari sana dan meminta semua orang mendengarkan apa yang dikatakannya. Kyoma, Tohru dan yang lainnya tidak percaya bahwa Dead End adalah senjata pamungkas dan Remy telah berubah menjadi pasir tersebut. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menyudahi perdebatan tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu di laboratorium, Brian tengah menyelidiki data yang diperoleh dari Tohru dan berhasil menemukan potensi ruang dan waktu. Malam harinya, Tohru duduk merenung seorang diri. Ia memikirkan apakah dirinya mampu mengubah masa depan dan menghentikan Dead End. Ia teringat kata-kata gadis kecil dan dikejutkan oleh kemunculan Kyoma yang memberitahu telepon untuknya. Tohru menerima telepon itu. Ia berbicara dengan Kyoka yang meminta maaf karena tidak bisa membantu. Tohru meminta Kyoka untuk terlalu memikirkannya dan berjanji dirinya akan menyelamatkan Remy, lalu mereka bisa kembali ke sekolah bersama lagi. Kyoka ragu mereka bisa kembali ke sekolah. Namun Tohru meyakinkannya dan mengajak Kyoka berjuang bersama untuk mengembalikan kehidupan normal mereka. Keesokan harinya, Kyoma mengumpulkan semua orang dan memberitahu bentuk sihir dari Desert Syndrome adalah Dead End. Tohru mengatakan hal tersebut memperluas distorsi ruang dan waktu. Jika terus berlanjut akan berakibat buruk pada ruang dan waktu yang asli, yang menjadi Shadow Layer. Tohru yang lain pun tidak paham apa yang dimaksudkan dengan Shadow Layer. Jonathan memberitahu Shadow Layer itu adalah akan membuat manusia seperti bayangan. Apapun yang mereka lakukan, manusia-manusia tersebut tidak akan terluka. Dan meski mereka menghancurkan bangunan yang asli yang sebenarnya tidak akan hancur. Kyoma mengungkapkan dugaannya tentang Dead End yang mempengaruhi sumber waktu. Dan hal itu akan memicu sesuatu yang lebih buruk daripada Shadow Layer. Tohru menjelaskan bahwa kedua dunia akan berubah menjadi pasir dan tenggelam ke dalam Dead End. Kyoma mengatakan sebelum hal itu terjadi,
mereka harus menggagalkan Dead End, yang menyebutkan Remy sebagai salah satu sumber dari Dead End, dan jika mereka bisa menghancurkannya, maka Dead End akan kehilangan kekuatan dan tidak akan berpengaruh lagi. Tohru keberatan jika mereka harus menghancurkan. Daripada menyelamatkannya, Kyoma mengungkapkan saat ini Remy adalah inti dari Dead End. Ia akan bersyukur jika mereka bisa menyelamatkannya. Namun jika tidak, mereka tetap harus melakukan apapun untuk mengalahkan Dead End. Tohru menyarankan mereka menggunakan energi cube ke senjata seperti yang dilakukannya, dan meyakini hal tersebut akan menghancurkan Dead End. Tohru yang lain memutuskan memintanya untuk pergi dan menyelamatkan Remy. Mereka akan menggunakan segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Tohru terjun ke pertempuran untuk mendekati pusaran pasir. Ia berhadapan dengan sekelompok pasukan yang berpenampilan seperti Sea. Tohru pun bersembunyi di gedung melindungi diri dari hujan tembakan pasukan tersebut. Jonathan kemudian datang melindunginya dengan armor PUG miliknya dan meminta Tohru bergegas pergi. Sementara itu, Kyoma bersama Tohru yang lain berhadapan dengan musuh yang sama dan melepaskan tembakan ke segala arah. Aaron baru saja menjatuhkan musuhnya. Ia mengeluh tentang pasukan tersebut yang tidak ada habisnya. Di laboratorium, Komi mendeteksi Kusakage dan Rokando yang telah tewas di dalam pertempuran. Ia khawatir jika terus seperti itu maka semuanya mungkin juga akan dihabisi. Si keluar dari ruangan tersebut dan menuju ke pertempuran. Ia mengorbankan diri dan menembus pusaran pasir untuk menyelamatkan Remy. Saat pasir menghilang, Tohru menggunakan energi cube ke senjatanya dan memecahkan cangkang pasir yang membungkus Remy. Ia menangkap Remy yang terjatuh dan melihat energi cube raksasa di atas gedung. Tohru menerima panggilan dari Kumi yang memberitahu keadaan darurat. Ia dan Remy dikembalikan ke laboratorium. Brian membawa pasukannya untuk mengepung keduanya. Brian memberi perintah untuk memasukkan mereka ke penjara dan memberitahu apa yang dilakukannya ini adalah demi perubahan umat manusia. Tohru pun terkejut saat melihat Brian yang lain di hadapannya. Yang menyatakan dirinya adalah pengganggu di dunia tersebut. Brian mengungkapkan berdasarkan data energi cube yang dibawa Tohru saat mengalahkan Dead End. Dan data dari analisis teknologi manusia 100 tahun ke depan sangat berbeda. Brian menyatakan perubahan itu sebagai hambatan dan mereka menolak untuk kerjasama dengan yang lain untuk menghilangkan hambatan tersebut. Tohru tidak memahami apa yang dimaksud dengan hambatan dan Brian pun memberitahu. Mereka yang memiliki kemampuan melewati waktu adalah hambatan tersebut. Sementara itu di dunia yang lain, Aaron dan Kyoma membahas informasi yang mereka dapatkan tentang kemunculan badai di ruangan dan waktu yang menyebabkan keadaan menjadi kurang stabil, sehingga tidak akan bisa menghubungi Kumi dan Brian. Aaron mengatakan mereka melewatkan celah selama 6 menit. Mereka akan terjebak di abad ke-21. Kyoma merasakan sesuatu yang janggal karena Tohru telah kembali lebih dulu dan menyatakan jika itu adalah perangkap. Dia akan menghancurkan semuanya. Di dalam penjara, kedua Brian menjelaskan lebih lanjut tentang mereka yang tidak mampu lagi menangani masalah yang diciptakan Kyoma. Mereka juga menyatakan akan meminimalisir anggota yang bertempur adalah hal yang mustahil. Tohru berusaha membela Kyoma serta yang lain dan mengatakan untuk mengalahkan timekeeper mereka dan membutuhkan kekuatan semuanya. Brian membenarkan keadaan tersebut. Namun setelah menerima data energi dari cube Tohru, mereka tidak perlu melakukan hal tersebut dan hanya perlu membuat energi cube sebanyak-banyaknya melawan para timekeeper. Brian menerima informasi bahwa mereka telah menangkap Kyoma. Mendengar hal itu membuat Tohru khawatir. Brian mengatakan Kyoma akan baik-baik saja selama tidak mengganggu rencana mereka. Tohru bersedia bekerja sama. Tohru menganggap Brian menjadikan Kyoma sebagai sandera. Namun dia menyangkalnya dan menjelaskan jika Tohru ada di pihak mereka, maka Kyoma tidak akan berada di dalam masalah. Saat itu juga, Kumi menghubungi Tohru dan menyuruhnya untuk tidak bekerja sama dengan Brian. Ia menghilangkan pelindung dan Tohru langsung melarikan diri. Setelah melewati beberapa penjaga yang diperintahkan oleh Brian, Tohru bergabung dengan Kumi. Tohru bertanya mengapa Brian melakukan hal tersebut.
Kumi menjelaskan Brian tidak pernah puas dengan usaha yang dilakukan Kyoma dan menggunakan cara licik agar para timekeeper memonopoli energi Cube. Toru bertekad untuk menghentikan Brian dan menyerahkan Kyoma serta Remy dan yang lainnya kepada Kumi. Dia pun turun dari lubang ventilasi dan menerima panggilan dari Lyudmila yang akan memandunya. Lyudmila mengatakan ia sudah menghack CCTV sehingga Toru bisa bergerak bebas dan hanya perlu menangani para penjaga. Toru kemudian menerima rute yang dikirim oleh Lyudmila dan mulai bergerak. Sementara itu, Brian menerima laporan bahwa para penjaga masih belum menemukan Toru. Ia memikirkan sesuatu dan memutar rekaman di ruangan Lyudmila 1 jam yang lalu. Brian menyadari bahwa mereka telah meretas sistem keamanan dan segera memerintahkan para penjaga memperketat pencarian serta melumpuhkan mereka hidup atau mati. Di suatu ruangan, Toru bersembunyi dan menerima panggilan dari Lyudmila yang memberitahu bahwa Brian telah menyadari perbuatannya. Toru kemudian menyimak arahan dari Lyudmila dan bergegas untuk pergi ke ruangan Kyoka. Sementara itu, Kyoka bertarung dengan beberapa penjaga dan berhasil mengalahkan seluruhnya. Saat ia nyaris jatuh kelelahan, Toru menangkapnya dan mengajaknya segera keluar dari tempat tersebut. Setelah keluar dari lubang ventilasi, Toru dan Kyoka bertemu Olga yang membawa mereka ke tempat persembunyian. Toru berterima kasih kepada Olga karena telah menyelamatkan mereka. Melihat Olga yang mengeluarkan senjata dari dalam lemari, Toru bertanya apakah dia berniat memulai peperangan. Olga menyatakan orang-orang itulah yang memulai lebih dulu. Ia memperhatikan Kyoka yang terlihat pucat dan menyarankan Toru membawanya ke ruangan lain untuk beristirahat. Toru ikut beristirahat di sofa setelah membaringkan Kyoka di ranjang. Ia kemudian memimpikan gadis kecil itu yang sedang melakukan penelitian dan berhasil menemukan energi Cube. Namun di luar tujuan awal sebagai teknologi medis, penemuannya malah digunakan untuk keperluan militer. Toru pun terbangun. Ia mendapati Kyoka yang tidur di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Olga, Toru, dan Kyoka pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, Toru lega diberitahu Aron dan yang lainnya telah baik-baik saja. Setelah melewati terowongan rahasia, mereka bergabung dengan Kumi yang menjelaskan tempat tersebut adalah fasilitas Melchizedek yang telah ditinggalkan selama perang sipil. Kumi membawa mereka ke ruangan lain, di mana Remy, Jonathan, Aron, dan Matsurika berada. Begitu Remy melihat Kyoka, dia langsung berhambur memeluk gadis itu. Kyoka mengungkapkan kelegaannya melihat Remy yang sekarang baik-baik saja. Aron juga lega melihat Toru yang tidak terluka. Namun ia kemudian diberitahu bahwa Lyudmila mengorbankan diri untuk mereka semua. Saat itu juga Kyoma muncul dan berniat memeluk Kyoka. Namun Kyoka menolak dan menampar kakaknya itu. Setelahnya, mereka mengadakan rapat membahas upaya pencegahan Timekeeper yang berniat membentuk sejarah sesuai keinginan mereka. Kyoma mengungkapkan hal yang saat ini bisa mereka lakukan adalah mengalahkan penjelajah waktu serta menghapus semua gangguan dari mereka. Namun pada saat yang sama, mereka juga perlu menyingkirkan Brian sekaligus menghancurkan mesin waktu. Jonathan menanyakan cara untuk kembali ke masa lalu jika mesin waktu dihancurkan. Toru mengungkapkan ia memiliki rencana untuk mengatasi hal tersebut. Aron kemudian bertanya apakah mereka memiliki rencana khusus untuk mengalahkan para Timekeeper. Kyoma mengeluarkan energi Cube dan mulai menjelaskan rencananya. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai bersiap masing-masing. Aron menanyakan alasan Olga yang bergabung dengan mereka. Olga pun menjelaskan karena Brian ini tidak menghargai kematian Sidon. Setelahnya Aron pergi dengan Toru. Namun mereka dihentikan oleh Kyoka yang ingin mengajak Toru pergi makan bersama. Aron mengatakan mereka masih memiliki waktu sebelum operasi dimulai dan menyarankan Toru menerima ajakan Kyoka. Toru dibawa Kyoka ke rumah kaca dan Kyoka pun memberitahu Kumilah yang memberitahukan tentang hal itu kepadanya. Ketika Kyoka dan Toru menggelar tikar untuk menyiapkan makan siang, mereka berdebat satu sama lain dan berakhir dengan saling berciuman. Kyoka merasa aneh karena sebelum pertempuran mereka malah berkencan dan berdebat satu sama lain. Namun ia mengungkapkan dirinya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Toru. Saat ditanya tentang luka tembaknya,
Kyoka mengatakan lukanya sudah membaik dan akan meninggalkan bekas luka. Toru merasa bersalah dan berjanji akan melindungi Kyoka. Sebagai balasannya, Kyoka juga berjanji akan melindungi Toru. Dalam perjalanan kembali, Kyoka memperhatikan wajah Toru yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Toru mengungkapkan tentang pertempuran yang akan mereka mulai dan meski bisa menenangkannya, semuanya masih belum berakhir. Ia mengungkit kejadian yang menimpa Remy sebelumnya dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan jika hal itu benar-benar akan terjadi. Kyoka mengingatkan tentang perjalanan waktu ke masa depan yang pernah dilakukan oleh Toru dan mengungkapkan bahwa semuanya telah hancur menjadi reruntuhan. Ia juga menganggap bahwa dunia itu adalah tempat yang sulit untuk bertahan hidup. Meski demikian, semua orang tetap saja berusaha menjalankan hidup sebaik mungkin. Life must go on. Kyoka mengungkapkan bahwa mereka harus mengubah masa depan dan meski hanya sedikit, ia tetap percaya orang-orang di masa depan juga akan melakukan yang terbaik. Toru kemudian memeluk Kyoka dan keduanya dan saling menyatakan perasaan satu sama lain. Sementara itu, Olga menyerbu laboratorium Brian, mengacaukan sistem keamanannya dan menerobos masuk. Ia menghabisi Brian dan meledakkan tempat tersebut. Di dunia yang lain, Toru dan Kyoka juga membunuh Brian yang ada di sana. Kyoma dan yang lainnya berkumpul di depan coretan aspal yang dibuat oleh gadis kecil. Kumi melakukan sesuatu kepada komputernya dan menciptakan portal di atas tulisan itu. Satu persatu dari mereka melompat ke dalam pertempuran. Di dunia yang lain, Toru mengingat masa lalunya dan hari ketika Remy meninggal. Ia melihat Kyoka yang tersenyum dan teman-temannya yang lain telah bersiap dengan senjata masing-masing. Toru menyatakan dirinya akan merebut masa depan, tempat di mana mereka bisa makan sepuasnya. Sementara itu, rombongan Toru dan yang lainnya pun tiba di tempat yang sama. Namun pada waktu 100 tahun berikutnya, mereka berpencar. Masing-masing memulai pertarungan. Aaron berhadapan dengan Mondo, serta Lyudmila dari dunia lain. Sedangkan Toru berhadapan dengan dirinya yang lainnya. Toru mengatakan musuh mereka sebenarnya adalah para Timekeeper. Toru yang lain sepakat untuk berdamai agar mereka semuanya bisa tahan hidup. Toru menjelaskan mereka dipaksa bertarung sehingga dead end yang diinginkan Timekeeper bisa berwujud dan mereka membutuhkan energi cube untuk mengalahkannya. Toru dan yang lainnya pun ragu mereka dapat mengalahkan Timekeeper. Toru mengatakan ia memiliki rencana yang lebih efektif dibandingkan harus saling bertarung. Saat itulah, Mondo menghubungi Toru dan memberitahu tentang keadaan darurat. Saat itu pilar-pilar cahaya pun muncul membentuk bola binatang yang merupakan badai ruang dan waktu. Toru menjelaskan ia dan yang lainnya pun menggunakan energi cube mereka di sekitar Shibuya untuk menemukan lokasi para Timekeeper. Namun energi cube yang mereka miliki belumlah cukup. Ia meminta Toru serta teman-temannya bersedia menggunakan energi cube-nya juga. Toru menyatakan apa yang dilakukannya jika saja mereka menolak. Toru mengungkapkan ia terpaksa membunuh mereka semua dan membuat energi cube untuk membuka gerbang tersebut. Setelah mempertimbangkan keseriusan, Toru akhirnya setuju menggunakan energi cube-nya untuk membantu rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, sebuah gerbang terbuka di atas langit dan kedua Toru melesat masuk ke sana. Mereka menelusuri lorong yang tenang. Namun tiba-tiba badai pasir menerjang dan menyapu keduanya. Toru mendapati dirinya yang berada di kereta dan bertemu Timekeeper dalam wujud Shidune yang bertanya mengapa dia bersikeras menolak kehancuran dunia. Timekeeper berkata, pada akhirnya semua manusia juga akan meninggal. Toru kemudian dipindahkan ke hari kematian orang tuanya. Timekeeper memberitahu merekalah orang-orang yang mengendalikan waktu, beserta hidup dan mati demi perubahan manusia. Toru ditujukan kota yang hancur akibat peperangan dan anak-anak yang terlantar. Sementara itu Toru yang lainnya diperlihatkan masa lalunya saat seseorang temannya bernama Kenji meninggoy. Timekeeper muncul dan menganggap Toru tidak bisa melindungi siapapun dan kekerasan tidak akan mengubah apapun. Saat itulah Remy muncul dan bertanya mengapa Toru tidak menyelamatkannya.
Toru mulai menangis dan mengungkapkan ia ingin melindungi semua orang. Ia ketakutan saat orang-orang yang dikenalinya telah meninggal muncul dan menghantuinya. Timekeeper memindahkannya ke pemakaman dan memberitahu manusia itu hidup dalam lingkaran hidup dan mati. Ia menyatakan senjata tidak akan pernah mengubah apapun dan hanya menciptakan kebencian yang tiada akhir. Toru mengungkapkan sebab itulah yang dia inginkan, yang adalah energi cube yang sehingga dirinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan kehilangan seseorang lagi. Timekeeper berubah menjadi Remy dan mengatakan, jika Toru menjadi dead end, kematiannya dan yang lainnya tidak akan terjadi. Toru mengungkapkan Remy memang telah mati dan akan tetap hidup di hatinya. Ia kemudian menembak sosok tersebut dan bertemu dengan Toru yang lainnya. Para pasukan musuh menyerbu mereka. Keduanya pun mulai beraksi. Kedua Toru melepaskan tembakan tanpa henti dan terus bertarung. Toru mengejar Timekeeper dan menyatakan bahwa dirinya akan menang dan mengubah masa depan. Timekeeper mengatakan meski Toru bisa menemukan koordinat mereka, dia tidak akan bisa menyerang. Toru melepaskan tembakan. Lalu Timekeeper berubah menjadi dead end. Ia melompat dan terus menyerang tanpa henti. Toru menerima serangan dari arah lain. Ia pun terjatuh. Meskipun begitu, ia tidak menyerah. Ia menggunakan sisa kekuatan energi cube-nya untuk menembak Timekeeper. Namun ternyata peluru tersebut tidaklah mampu menembus perisai yang diciptakan oleh Timekeeper di sekelilingnya. Saat itulah Toru yang lain datang dan melepaskan tembakan ke arah Timekeeper. Serangan tersebut berhasil menciptakan kerusakan yang cukup parah pada perisai. Ia membantu Toru untuk berdiri. Keduanya pun secara bersama-sama melepaskan tembakan yang berhasil menghancurkan Timekeeper. Ledakan tersebut membuat keduanya bertemu dengan gadis kecil yang berterima kasih karena telah melindungi masa depan. Keduanya kemudian dikembalikan ke tempat awal. Toru menodongkan pistol ke arah dirinya yang lain untuk mengakhiri semuanya. Ia mengatakan jika mereka menggunakan kekuatan energi cube lagi, hal itu akan memanggil dead end kembali. Sayangnya pertarungan keduanya tidak terelakkan. Mereka pun saling melepaskan tembakan. Sementara itu, Remy dan beberapa lainnya berniat untuk ikut bertarung. Namun Mudu berteriak dan menyuruh mereka untuk berhenti. Kusakagi Ryo mengatakan mereka telah menang dan berhasil mengalahkan Timekeeper. Ia memberitahu dirinya tidak ingin melihat manusia mati lagi. Aaron setuju dan memilih untuk menurunkan senjatanya. Di dalam gedung, Toru rupanya melarikan diri untuk menghindari serangan dan dirinya yang lain. Namun, tidak membutuhkan waktu lama lagi bagi Toru untuk menemukannya dan keduanya pun kembali saling baku tembak. Toru mencoba meyakinkan dirinya yang lain bahwa mereka tidak perlu bertarung. Namun dirinya yang lain mengatakan ia telah kehilangan Remy dan anak-anak di dunianya karena kelaparan. Ia terkena penyakit dan meninggoy. Keduanya kembali saling menerjangkan serangan dan bertarung dari jarak dekat. Sementara itulah, dua Kyoka dari dunia yang berbeda berlari ke gedung berniat melindungi Toru masing-masing. Keduanya terlibat pertarungan dan saling melepaskan tembakan. Mereka berhasil mencapai gedung tersebut dan melompat masuk. Toru menodongkan pistolnya ke arah Toru yang lain. Saat tembakan dilepaskan terjadi, Toru melindungi kedua Kyoka dengan perisai. Sementara Toru yang lainnya terjatuh, terkena tembakan di lengan. Toru mendekati dirinya yang lain dan Kyoka menodongkan pistol ke arahnya. Gadis itu menyatakan bahwa Toru adalah musuhnya. Toru memerintahkan Kyoka untuk menembak. Namun Kyoka tidak mampu melakukannya dan berlari mengobati lukanya. Toru bertanya apakah dia membenci dirinya. Toru membenarkan karena dia adalah seorang yang membunuh Shidune. Ia meminta Toru menembaknya untuk mengakhiri pertarungan. Namun Toru menolak karena baginya membenci dan saling bunuh itu tidak akan mengubah apapun dan tidak menyelesaikan apapun.
Setelahnya satu persatu dari mereka menghilang kembali ke dunia asal. Begitu juga dengan Tohru dan Kyoka. Tohru bertemu lagi dengan gadis kecil dan bertanya apakah mereka telah berhasil mengubah masa depan. Gadis itu membenarkan dan berkat Tohru lah masa depannya terselamatkan. Ia sedikit merasa bersalah karena Tohru melakukan hal tersebut demi dirinya dan menduga kemungkinan adanya masa depan yang lain yang lebih baik. Gadis kecil itu mengatakan Tohru bisa saja menciptakan energi cube untuk menciptakan mesin waktu dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tohru mengungkapkan kenangan tersebut adalah hal yang berharga untuknya dan merekalah orang yang telah memberinya masa depan, sehingga ia harus terus melangkah maju. Sebuah portal tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan gadis kecil itu tahu bahwa ia dan Tohru harus segera berpisah. Tohru bertanya apakah mereka akan ketemu lagi. Gadis itu mengatakan jika Tohru menuju ke masa depan, ia yakin mereka pasti akan bertemu lagi. Sebelum memasuki portal, Tohru menanyakan nama gadis itu. Gadis itu mengungkapkan karena perjalanan ke masa lalu, ia telah kehilangan banyak ingatan dan tidak bisa mengingat siapa namanya. Tohru mengabulkan permintaan gadis itu untuk memberikan nama. Ia memanggilnya dengan Miki. Ia kemudian berjalan ke portal dan berjanji kepada mereka bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Setelahnya Tohru bersama yang lainnya kembali ke kehidupan awalnya. Ia pun berangkat ke sekolah bersama Kyoka dan berjanji akan menikah. Bertahun-tahun berlalu saat Tohru duduk di taman. Ia memanggil seorang gadis kecil bernama Miki. Gadis itu pun berlari ke arahnya dan memanggilnya dengan sebutan kakek. Tohru menggandeng cucunya dan mengingatkan bahwa mereka akhirnya bertemu kembali. Lumayan bikin nyesek juga nih cuy. Anime-anime yang kayak gini nih yang Mimin suka. Ini beneran anime soal waktu yang bikin kita cenut-cenut nontonnya cuy. Tentunya setelah menonton anime ini dari segi cerita cukup oke lah. Meski sempat ruwet di episode awal-awalnya. Tapi makin ke belakang, akhirnya Mimin enjoy banget dan puas banget sama endingnya yang manis banget. Tapi kalau menurut kalian bagaimana cuy? Silahkan beri komentar di bawah. Mimin yakin juga kalau kalian juga pasti suka dengan anime-anime bergenre seperti ini. Tentang timekeeper, tentang mesin waktu dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan double changer atau multidimension lah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya stay terus di channel ini biar kita bisa memberikan hiburan gratis tis untuk kalian semua dengan durasi anime yang mantap punya. Tentunya masih bersama Mang OP